Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Dwianti Putri, Prodi Akuntansi dengan NIM 2022 ingin mempresentasikan bab 13 mengenai perseroan, yaitu pendirian, transaksi saham, dan dividen dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, arti perseroan itu suatu badan hukum yang menjalankan usaha dan memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya itu memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Nah, dalam perseroan itu dia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu merupakan entitas hukum. Nah, entitas hukum ini merupakan uh, kepastian hukum atau hak hukum dan sesuai konstitusi semua punya hak yang sama di mata hukum. Namun kenyataannya mungkin ada aja nih oknum-oknum yang membuat perbedaan. Lalu dapat melakukan atas namanya sendiri. Nah, sebagian dari dari perseroan ini dapat memperoleh, uh, memiliki dan melepas properti atas namanya sendiri. Pendiri perseroan tentu kan punya hak dan kewajiban. Ya, contohnya nih, masalah pajak. Dia dikenakan pajak PPh badan, tetapi juga dikenakan pajak PPh pribadi. Jadi, dia memiliki kewajiban hukum sebagai entitas dan kewajiban hukum sebagai individu. Lalu, dapat memiliki liabilitas dengan pihak lain. Nah, ini tuh liabilitas ini yang dimana dapat membuat perjanjian juga dengan pihak lain. Lalu menjual bagian kepemilikan. Nah, ini yang paling penting. Perseroan dapat menjual atau menghimpun dana melalui saham. Jika jumlah presentasi saham kecil, hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan operasi. Kemudian ada para pemegang saham juga menjadi pemilik perseroan. Tentunya kan memang pemegang saham ini memiliki saham juga, maka menjadi pemilik perseroan. Lalu ada yang memiliki liabilitas yang terbatas. Nah, ketika perusahaan mengalami kerugian, misalnya dia tidak bisa menanggung kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka kewajibannya itu hanya terbatas pada modal yang ditanamkan ya kan. Nah, hak kepemilikannya akan hilang sesuai dana yang diinvestasikan gitu. Lalu mendirikan perseroan di Indonesia. Nah, dalam mendirikan perseroan ini kan terdapat langkah dalam mendirikannya ya. Yang pertama tuh dengan menandatangani akta pendirian perusahaan di hadapan notaris. Akan tetapi dalam pembuatan akta pendirian nih, pembuatan akta pendirian perusahaan, eh, pendiri dapat diwakili oleh orang lain dengan memberi kuasa pada pengacara. Nah, itu bisa tuh dengan diwakili itu bisa, tapi harus dengan memberi kuasa pada pengacaranya. Nah, lalu berkas pendaftaran dimasukkan ke kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh notaris. Nah, di situ notaris lah yang memiliki kuasa dalam proses pendirian perseroan ini. Lalu ada modal dasar untuk pembentukan perseroan sekurang-kurangnya 50 juta dan 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Okay, next. Ekuitas pemegang saham. Nah, ekuitas pemegang saham ini kan merupakan ekuitas pemilik dalam perseroan. Nah, yang diantara itu kan dalam ekuitas pemegang saham ini ada modal disetor, yaitu modal sumber pertama yang diinvestasikan ke perseroan oleh pemegang saham. Lalu ada saldo laba, yaitu itu sumber kedua, laba neto ditahan dalam bisnis. Lalu ada saham biasa, yaitu akun satu kelas saham yang dicatat dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Kemudian ada dividen. Dividen itu pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Next, nah ini ada karakteristik saham. Nah, karakteristiknya ini ada jumlah modal dasar perseroan disebutkan dalam akta pendirian. Lalu mengacu pada lembar saham yang diterbitkan kepada pemegang saham. Nah, hal tersebut kan ditujukan pada modal yang disetor. Lalu dapat memperoleh atau membeli kembali saham yang diterbitkan. Kemudian adanya saham beredar yang sisa sahamnya berada dalam kepemilikan para pemegang saham.
Dan juga sertifikat saham harus menunjukkan jumlah yang ditempatkan ke setiap lembar saham yang disebut sebagai nilai pari. Lalu ada jenis saham. Di sini ada saham biasa dan saham preferen. Nah, itu biasa juga disebut dengan eh, saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Lalu ada saham dengan hak suara. Nah, saham dengan hak suara itu saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris. Lalu ada saham treasury. Nah, yaitu saham yang diterbitkan akan ditarik atau dibeli kembali setelah jangka waktu tertentu eh, oleh klasifikasi saham lain. Nah, di sini ada juga saham preferen. Nah, saham preferen itu saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan. Next, ada setoran modal dari penerbitan saham. Nah, pertamanya ada penerbitan saham. Suatu akun yang terpisah digunakan untuk mencatat jumlah masing-masing jenis saham yang diterbitkan kepada investor dalam perseroan. Saham dapat dijual dengan harga premium atau agio dan harga diskon yaitu disagio. Untuk harga premiumnya ini, itu merupakan saham yang diterbitkan atau dijual pada harga di atas nilai parinya. Dan uh, untuk harga diskon dia itu uh, merupakan saham yang dijual pada harga di bawah nilai parinya. Kalau contohnya nih, contoh untuk harga premiumnya, uh, misal saham biasa nilai parinya tuh 50.000 per lembar, dijual dengan harga 60.000 per lembar. Nah, saham yang telah terjual dengan premium itu sebesar 10.000 rupiah. 10.000. Lalu untuk contoh yang harga diskon ini, misalnya saham biasa dengan nilai parinya 50.000 per lembar, dijual dengan harga 45.000 per lembar, maka saham yang terjual dengan harga diskon ini sebesar 5.000. Kemudian ada saham tanpa nilai pari. Beberapa negara, baik saham preferen maupun saham biasa dapat diterbitkan tanpa nilai pari. Saat saham semacam ini diterbitkan, kas didebit dan seluruh hasil yang diterima dikreditkan ke akun saham biasa. Hal tersebut wajar meskipun harga saham yang diterbitkan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Nah, beberapa negara bagian di Amerika Serikat itu tuh mengharuskan seluruh hasil yang diterima dari penerbitan saham tanpa nilai pari dicatatnya sebagai nilai yang tertera per lembar saham. Nah, data tersebut tuh akan dicatat sesuai nilai pari dan selisih hasil diterima atas nilai yang tertera dengan mengkredit akun premi saham atas nilai yang tertera. Next, akuntansi untuk dividen. Nah, di sini ada dibagi dua, itu ada dividen kas dan dividen saham. Untuk dalam akuntansi untuk dividen ini kan ketika Dewan Direksi menghubungkan dividen kas, artinya pembagian kas perseroan pada pemegang saham sudah disahkan. Nah, kalau pada dividen kasnya ini, dia tuh disebut juga dividen tunai ya. Nah, dia tuh merupakan pembagian laba secara tunai oleh perseroan kepada para pemegang saham. Dividen ini tuh merupakan bentuk yang paling umum meskipun dapat dibagikan dalam bentuk aset lain. Terdapat beberapa kondisi untuk membayar dividen kas, yaitu jumlah saldo laba dan kas yang memadai dan tindakan formal oleh dewan direksi. Nah, lalu untuk dividen sahamnya itu, dividen ini merupakan pembagian lembar saham kepada para pemegang saham. Yang dibagikannya adalah saham biasa dan diterbitkan untuk para pemegang saham biasa. Ini tuh hanya mempengaruhi ekuitas pemegang saham, yaitu dari perseroan yang menerbitkan saham adalah saldo laba ke modal di store. Next, ada laporan ekuitas pemegang saham. Nah, pada laporan posisi keuangan ini, perubahan yang signifikan
dalam ekuitas pemegang saham. Nah, maksudnya di signifikan ini tuh, yaitu saldo laba dan modal. Nah, lalu dalam suatu periode dapat disajikan baik di laporan ekuitas pemegang saham atau dalam catatan atas laporan keuangan. Hak dan keistimewaan dari berbagai jenis saham yang beredar harus diungkapkan. Nah, lalu ada di sini pelaporan saldo laba. Perubahan saldo laba dapat dilaporkan dalam laporan saldo laba yang terpisah. Saat laporan saldo laba yang terpisah disiapkan, saldo awal saldo laba dilaporkan. Pemeriksaan saldo laba yang tersedia sebagai dividen dapat dibatasi dengan tindakan Dewan Direksi Perseroan, diantaranya tuh ada hukum, kontrak, sukarela, dan biaya diskresioner. Pembatasan tersebut tuh semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi saldo laba pada dividen. Nah, kalau untuk dihukum nih, kalau dihukum tuh dia tuh mengharuskan saldo laba itu dibatasi sejumlah saham treasury yang dibeli agar melalui perusahaan tidak digunakan untuk membayar dividen. Dan kalau untuk di biaya diskresioner, biaya ini tuh dapat dihilangkan tanpa mengganggu aktivitas operasinya. Contohnya tuh kayak biaya biaya iklan, lalu ada biaya pelatihan karyawan, sumbangan amal dan lain-lainnya. Jika perseroan mengalami perubahan dalam saham dan akun modal yang disetorkannya itu, maka disiapkan laporan ekuitas pemegang saham. Lain halnya jika perubahan ekuitas pemegang saham hanya terjadi pada eh, laba rugi, dan dividen, maka hanya perlu laporan saldo laba saja. Next, ada pemecahan saham. Nah, pemecahan saham ini dilakukan saat perseroan mengurangi nilai pari atau nilai yang tertera dari saham biasa dan menerbitkan eh, sejumlah secara proporsional. Ketika saham dipecah, pengurangan nilai pari atau nilai yang tertera mempengaruhi seluruh saham, termasuk saham yang belum diterbitkan dan saham treasury. Nah, tujuannya itu untuk menurunkan nilai pasar per lembar saham yang juga lebih lebih menarik minat investor untuk memasuki pasar saham dan memperluas jenis jumlah pemegang saham. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan pemaparan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.